Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan dengan izinnya jualah kami bisa menyelesaikan tugas kami yang berjudul tentang strategi pembelajaran bahasa Arab metode istimewa untuk tingkat atas, yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Ustazah Ajidah MPD. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari lokal PBA 3B yang beranggotakan 3 orang, yaitu Fauziah, Lilis, dan saya sendiri, Romianti. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan 3 pokok penting, yaitu yang pertama tentang pengertian istimewa, yang kedua tentang tujuan dari mempelajari istimewa, dan yang ketiga yaitu tentang strategi pembelajaran bahasa Arab untuk metode istimewa pada tingkat atas atau aliyah. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian istimewa. Istimewa secara bahasa adalah mendengarkan atau menyimak. Sedangkan secara istilah, istimewa adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Menyimak ini berbeda dengan mendengar. Menyimak adalah mendengarkan dengan memusatkan perhatian kepada objek yang didengarkan. Proses menyimak merupakan kegiatan mendengarkan yang disengaja dalam rangka untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Selanjutnya, materi menyimak bahasa asing, khususnya bahasa Arab, bisa disajikan dalam 4 fase. Fase pertama yaitu fase pengenalan. Pada fase ini dikenalkan bunyi-bunyi huruf Arab, baik yang tunggal maupun yang sudah disambung dengan huruf-huruf lain dalam kata-kata. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memberikan contoh pengucapan bunyi yang baik dan benar, lalu diikuti oleh para pelajar. Akan baik jika menggunakan alat bantu kaset atau gambar-gambar tentang kata-kata yang dimaksud. Kedua, fase pemahaman permulaan. Fase ini para pelajar diajak untuk memahami pembicaraan sederhana yang dilontarkan oleh guru tanpa respon lisan, tetapi dengan perbuatan. Bentuk responan itu bisa dilakukan dengan perintah secara fisik. Misalnya, ijlis, duduklah. Nah, para pelajar itu meresponnya dengan perbuatan, yaitu dengan duduk. Bukan dengan lisan, bukan dengan pengucapan. Yang ketiga, fase pemahaman pertengahan. Pada fase ini, pelajar diberi pertanyaan-pertanyaan lisan atau tertulis. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pada fase ini adalah: 1. Guru membacakan bacaan pendek atau memutar rekaman. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan atau rekaman tersebut. Jawaban
Pelajar itu bisa berbentuk lisan atau tertulis. 2. Guru memutar rekaman percakapan dua orang penutur asli. Selanjutnya, guru menanyakan isi rekaman itu. Pertanyaan yang diajukan dalam poin ini lebih mendetail dibandingkan dengan poin pertama di atas. Jawaban pelajar bisa berbentuk lisan maupun tertulis. Yang ketiga, guru memutar rekaman percakapan seseorang, misalnya dalam telepon. Dalam percakapan ini, yang didengar hanya satu orang, sedangkan kata-kata lawan bicaranya tidak terdengar. Para pelajar mendengarkan percakapan ini dengan seksama, lalu mereka diminta untuk menebak apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya itu. Yang terakhir, fase pemahaman lanjutan. Pada fase ini, para pelajar diberi latihan untuk mendengarkan berita-berita dari radio atau TV. Bisa juga mendengarkan komentar-komentar tentang hal ehwal tertentu yang disiarkan oleh radio atau TV. Selain itu, bisa juga dalam bentuk menyimak rekaman tentang kegiatan tertentu yang bisa disajikan di laboratorium. Dalam kegiatan ini, para pelajar dianjurkan untuk mendengarkan sambil membuat catatan mengenai fakta-fakta tertentu yang terjadi selama kegiatan yang terekam dalam kaset, seperti nama, tanggal, tahun, tempat, waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menolong mereka dalam mengingat. Setelah itu, mereka ditugaskan untuk membuat ringkasan berbahasa Arab yang mereka kuasai tentang inti pembicaraan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran maharah istima'. Menyimak merupakan hal yang sangat luar biasa, karena dengan menyimak, kita bisa membedakan bunyi-bunyi yang kita dengar, bahkan kita lebih dahulu bisa mendengar daripada berbicara. Di antara tujuan pembelajaran menyimak dalam bahasa Arab adalah: 1. Mengetahui dan membedakan suara huruf-huruf Arab dengan baik dan benar. 2. Mengetahui dan membedakan harakat panjang dan pendek. 3. Membedakan suara huruf yang hampir sama dalam pengucapannya. 4. Mengetahui dan membedakan suara huruf yang bertasydid dan bertanwin. 5. Mengetahui hubungan rumusan suara dengan rumusan tulisan. 6. Menyimak bahasa Arab tanpa mendalami gramatikal struktur makna. 7. Mendengar dan memahami kosakata bahasa Arab sesuai struktur percakapan sehari-hari. 8. Mengetahui perubahan makna sesuai perubahan bentuk kata. 9. Memahami penggunaan bentuk-bentuk kata bahasa Arab dalam menyusun kata untuk mengungkapkan maknanya. 10. Memahami penggunaan mudzakkar, muannas, adad, af'al, dan lainnya dari aspek penggunaannya dalam bahasa untuk memperjelas makna. 11. Memahami makna yang berhubungan dengan beragam aspek dan kebudayaan asing. 12. Mengetahui materi dalam kata bahasa Arab terkadang berbeda dari maknanya dan hampir sama dengan bahasa asing pengajar. 13.
Memahami apa yang diinginkan pembicara ketika mengungkapkan sesuai keadaan. Adapun di antara macam-macam media yang dapat menunjang proses pembelajaran istimak. Yang pertama yaitu rekaman, yang kedua radio, yang ketiga televisi, yang keempat laboratorium bahasa, yang kelima dengan adanya pertunjukan drama, dan yang keenam dengan adanya permainan bahasa, dan lain sebagainya. Kita masuki pembahasan tentang strategi pembelajaran istimak untuk tingkat atas. Pada tingkat ini, para pelajar diberi pelatihan untuk mendengarkan berita-berita dari radio ataupun televisi. Selain itu, bisa juga dalam menyimak rekaman tentang kegiatan tertentu yang bisa disajikan di laboratorium. Dalam kegiatan ini, siswa dipandu untuk mendengarkan sambil membuat catatan kecil mengenai topik yang ia dengar. Hal ini bertujuan agar siswa mampu mengingat dengan baik terkait topik tersebut. Setelah itu, mereka ditugaskan untuk membuat ringkasan berbahasa Arab yang mereka kuasai tentang inti pembicaraan. Ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Arab untuk metode istimak, antara lain adalah strategi yang pertama. Strategi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mendengarkan bacaan dan memahami isi bacaannya secara global. Dalam strategi ini, yang dibutuhkan adalah rekaman bacaan dan potongan-potongan teks yang berkaitan dengan isi bacaan tersebut untuk dibagikan kepada siswa. Strategi yang kedua. Strategi ini lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dari setiap bacaan tersebut. Strategi yang ketiga. Strategi ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan, tetapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah didengarnya dengan bahasa sendiri. Ada beberapa teknik pembelajaran bahasa Arab dalam metode istimak ini, yaitu yang pertama teknik dengar ucap, yang kedua teknik dengar tulis, yang ketiga teknik dengar dan lakukan, dan yang keempat teknik menemukan benda. Kesimpulan presentasi kami pada hari ini ialah istimak dalam bahasa Arab berarti mendengarkan atau menyimak. Istimak secara istilah adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Melalui menyimak, kita dapat mengetahui dan mengenal mufradat, bentuk-bentuk, jumlah, dan tarkib-tarkibnya. Para ahli linguistik membedakan antara mendengar, simak, menyimak, istimak, dan mendengarkan dengan serius, insat. Mendengar adalah proses mendengarkan suara atau bisa juga menerima suara tanpa sengaja dan tanpa perhatian, seperti misalnya mendengarkan suara bising ataupun hiruk pikuknya jalanan. Sedangkan menyimak adalah menuntut adanya kesengajaan dan perhatian dalam mendengarkan segala sesuatu. Dan mendengarkan dengan serius adalah tingkatan lebih di atas menyimak, yang menuntut konsentrasi dan perhatian lebih pada si penutur. Di antara tujuan pembelajaran menyimak dalam bahasa Arab adalah 1. Mengetahui dan membedakan suara huruf-huruf Arab dengan baik dan benar, dan sebagainya. Adapun strategi yang digunakan dalam pembelajaran istimak untuk tingkat atas adalah, pada tingkat ini, para pelajar diberi pelatihan untuk mendengarkan berita-berita dari radio atau televisi. Di sini kami juga ada membuat beberapa pertanyaan
yang bisa kalian jawab setelah kalian mendengarkan dan memahami dari penjelasan yang telah kami sampaikan.